Pesan Tuhan melalui Cindy Jacobs, bulan Maret tahun 2020. Panggilan kepada umat Kristiani untuk berperan serta dalam hari doa sedunia guna menghentikan virus corona. Koalisi umat Kristiani interdenominasi sedang bersatu hati untuk berdoa guna menghentikan virus corona. Cindy Jacobs dari General International mengatakan bahwa Tuhan berbicara agar diadakan hari doa sedunia menghentikan penyebaran virus corona. Cindy Jacobs menambahkan bahwa Roh Kudus berbicara lagi kepadanya, memberikan otoritas, tapi hanya bila ada perhimpunan global. Sesudah mencari hikmat dan tuntunan profetik dari para nabi di negara ini dan di seluruh dunia, kami sungguh yakin bahwa karena ini masalah yang sudah mendunia, maka diperlukan seluruh gereja untuk bersama-sama berseru memohon belas kasihan dan kuasa kesembuhan dari Tuhan untuk menghentikan penyebaran virus ini. Rencana sedang dilaksanakan agar para pemimpin bersehati dan bersatu pada tanggal 3 Maret, memohon belas kasihan dari Tuhan yang berdaulat. Perikop ayat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 menyingkapkan bahwa bila umat Tuhan berdoa, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Ia akan memulihkan negeri kita. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Para pemimpin meminta agar perhimpunan sedunia diadakan pada hari Selasa ini. Hal ini melibatkan puasa dan doa untuk menghentikan penyebaran virus dan menyembuhkan orang-orang yang terpapar olehnya. Apa yang perlu kita lakukan dalam jam doa? Berdoalah berdasarkan Mazmur 91 dan keluargamu dan bangsamu, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbalam dalam naungan yang maha kuasa. Berdoalah. 2. Berdoalah melawan rasa takut dan mengetahui bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 3. Berdoalah memohon hikmat bagi para pemimpin kita dan perlindungan bagi para medis ketika berjuang untuk melindungi orang-orangnya dan mencegah penyebaran virus. 4. Berdoalah untuk umat Kristiani agar mereka mempunyai keberanian dan secara efektif berbagi firman dalam keadaan yang kritis ini. 5. Suara profetik di seluruh dunia telah menubuatkan akan terjadinya kebangkitan besar berikutnya yang berskala sedunia. Berdoalah agar kuasa kegelapan tidak menggunakan ini untuk menghalang-halangi terjadinya kebangkitan yang akan datang. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. 6. Berdoalah agar Tuhan menghentikan virus corona di seluruh dunia dan agar Ia akan menyembuhkan setiap orang yang terpapar virus ini.
Nomor 7. Persembahkanlah diri saudara sendiri, keluarga saudara, bangsa saudara kepada Tuhan, melalui perjamuan kudus, dan ingatlah akan peristiwa Paskah. Dalam 1 Korintus 10, ayat 14-17 menjelaskan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu."